Tinggi Dok, dan ini mohon arahannya juga kepada Pak Imron yang istilahnya mewakili dari Puskes Haji untuk memberikan arahan terkait kesehatan juga kepada jemaah haji dan diikuti juga ini ada calon petugas juga Dok, jadi lengkap dari alumni, calon petugas dan jemaah haji 2022 dan istilahnya jemaah haji seluruhnya. Kepada Bapak Imron kami persilahkan, monggo Bapak. Terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Haji Tejo Katon dari Kanwil Kementerian Provinsi DIY Pak ya. Yang saya hormati Pak Turiman, Ketua DPP EPKHI, para pengurus EPKHI di Yogyakarta, dan yang saya hormati juga Dr. Ahmad Amiruddin selaku narasumber, Ibu Bapak petugas, dan juga jamaah haji peserta pertemuan webinar semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada webinar malam ini ya. Webinar manasik kesehatan haji sepanjang waktu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu Bapak yang kami hormati, pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf pimpinan kami, Kepala Pusat Kesehatan Dr. Budi Silvana Mars MH, karena tidak dapat hadir langsung pada acara webinar ini, padahal beliau sangat tertarik dan sangat antusias melihat tema pertemuan ini ya, sehat bahagia di masa tunggu dan keberangkatan ibadah haji. Tak lupa tadi saya lihat, saya dengar juga bahwa di DIY ini tiap 2 minggu melakukan pertemuan webinar seperti ini ya. Kami mengucapkan dari Pusat Haji mengucapkan terima kasih pada para panitia yang telah mengadakan ini. Selain dari webinar tadi juga dilakukan aksi langsung ya, diaksikan langsung, langsung ada pengukuran kebugaran atau pembinaan kesehatan kepada jamaah haji langsung di lapangan. Jadi tidak hanya melalui pertemuan-pertemuan, tapi juga ada aksi langsungnya. Jadi sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi contoh juga bagi beberapa daerah yang memang belum melakukan hal seperti ini, karena saya lihat hal seperti ini sangat bermanfaat bagi jamaah kita. Karena selain mendapat informasi, nanti di lapangan juga jamaah langsung bisa mempraktekkan. Jadi itu sangat baik bagi jamaah kita. Ibu Bapak yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, penyelenggaraan ibadah haji seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 itu bertujuan untuk pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Itu seyogianya bertujuan untuk agar jamaah haji dapat melaksanakan ibadah hajinya dengan lancar sesuai dengan syariat agama Islam ya, dan mendapatkan haji yang mabrur. Nah, salah satu upaya yaitu mencapai istiqomah kesehatan. Nah, untuk mencapai istiqomah kesehatan, maka setiap jamaah berhak mendapatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan. Pembinaan ini dilakukan mulai dari masa tunggu ya, begitu dia dapat porsi sudah kita lakukan pembinaan sampai dengan dia akan diberangkatkan. Ibu Bapak yang berbahagia, jadi pembinaan yang selama ini sudah dilakukan pada tahun 2021 kita buat kemasan, dikemas sedemikian rupa untuk mempermudah petugas maupun jamaah memahami pembinaan yang dilakukan ya. Sebagaimana kita ketahui, kemasan itu namanya kita namakan
manasik kesehatan haji. Jadi manasik kesehatan haji ini bukan hal baru sebenarnya, sudah dilakukan oleh teman-teman di lapangan kepada jamaah, namun saat ini kita kemas menjadi lebih mudah memahaminya, mulai dari masa tunggu, masa keberangkatan, masa di embarkasi nanti, pada saat tahapan di embarkasi, pada saat di pesawat, pada saat kedatangan di bandara di Arab Saudi, lalu pada saat ibadah haji sampai kepulangan, sampai di debarkasi, sampai di rumah. Jadi itu dikemas dalam satu wadah namanya manasik kesehatan haji. Nah, kita harapkan manasik kesehatan haji ini dapat membantu teman-teman dalam bertugas, juga memudahkan bagi jamaah haji memahaminya, memahami semua faktor terkait dengan kesehatan haji. Ibu bapak sekalian, tantangan selanjutnya agar jemaah haji melakukan pemeriksaan dan manasik secara mandiri itu merupakan tantangan selanjutnya bagi kita semua, ya. Pertama, dalam melakukan pembinaan mungkin agak kita titik beratkan kepada pada saat nanti jamaah haji di Arab Saudi dalam melakukan ibadah-ibadah mungkin perlu melihat kemampuan fisik. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Karena hampir 68% lebih itu jamaah haji kita termasuk dalam resiko tinggi. Jadi pada saat nanti sebelum ibadah haji yang benar-benar yang wajib yang dilakukan, jadi ibadah sunnah yang dilakukan, itu dia harus dapat mengukur kemampuan yang ada. Jangan memaksakan diri apabila dia tidak mampu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan juga kepada jamaah haji, agar pada saat jamaah haji melakukan ibadah hajinya, pada saat wukuf di Muzdalifah, di Mina, ya, pada saat lempar jamrah, pada saat tawaf ibadah itu dia tidak mengalami kelelahan. Karena dari data yang ada itu, data yang ada sekitar 15 tahun terakhir, kematian dan kesakitan itu meningkat pada saat terjadi pada saat kurun waktu Armusna. Jadi kurun waktu Armusna itu terjadi peningkatan angka kematian. Jadi angka kematian kita sebesar 2 per mil. Jadi sekitar kurang lebih 400 jamaah haji kita setiap tahunnya meninggal. Walaupun kadang-kadang ada juga di bawah 400 atau lebih dari 400 itu pernah terjadi di setiap tahunnya. Tapi kurang lebih per tahunnya itu 2 per mil per tahunnya. Dan ini cukup tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara-negara lain yang jamaahnya tinggi juga seperti kita, seperti India, ya, Pakistan, itu kan cukup tinggi, namun angka kematiannya lebih rendah dari kita. Dan angka kematian ini mulai meningkat di hari ke-25. Jadi hari ke-25 sampai hari ke-62. Jadi kita coba petakan kurang lebih itu pada saat persiapan Armusna dan sampai lewat Armusna lah 62 hari, ya, hari waktu tinggal di Arab Saudi itu tingkat kesakitan dan kematiannya melonjak. Dan penyebab terbanyak kematian yaitu akibat kelelahan. Nah, mari kita bersama-sama pada saat melakukan pembinaan, selain nanti mungkin di Arab Saudi juga kita akan tingkatkan juga kualitas pelayanan kepada jamaah haji kita di sana. Kita di sini juga melakukan pembinaan, mengingatkan kepada jamaah haji kita. Jadi pada saat akan menghadapi Armusna, dia harus mempersiapkan diri, menjaga kondisi agar tetap sehat pada saat Armusna. Ya, itu salah satunya dengan manasik kesehatan haji ini. Ibu bapak sekalian, ada seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Tejo, bahwa ada kemungkinan kita
pada saat ibadah haji tahun ini kita masih dalam masa pandemi. Jadi pada saat kita melakukan pembinaan, kita juga tetap menekankan kepada jamaah haji bahwa protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan, kita jaga. Ya. Walaupun kita sama-sama ketahui saat ini di Arab Saudi itu ada pelonggaran. Jadi penggunaan masker di tempat terbuka sudah bebas, ya kan? Tapi di tempat tertutup tetap dia menggunakan masker. Terus tidak ada karantina saat ini ya. Pada saat ini begitu kita datang ke Arab Saudi, jamaah umroh saat ini tidak ada karantina. Jadi dia langsung tidak menggunakan masker di tempat terbuka, tidak ada physical distancing, tidak ada jaga jarak ya. Itu sudah ada kelonggaran dari pemerintahan Arab Saudi. Namun mungkin pada saat kita melakukan pembinaan kepada jamaah haji kita tetap menyampaikan bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan yang selama ini sudah kita lakukan. Karena seperti yang tadi Pak Tejo katakan, kita tidak tahu apakah nanti COVID itu akan meningkat atau akan menurun, atau nanti mungkin pada musim haji bisa saja pandemi ini sudah tidak ada, ya, bisa masa pandeminya sudah dinyatakan hilang ya. Jadi itu, selain daripada itu kami juga mengingatkan bahwa jamaah haji kita itu harus tetap melakukan vaksinasi. Vaksinasi ada 2 yang menjadi kewajiban jamaah haji kita, yaitu vaksinasi COVID dengan vaksinasi meningitis. Jadi jamaah haji kita ini yang akan kita berangkatkan insya Allah tahun 2022 ini, jadi jamaah haji pernah kita lakukan vaksinasi meningitis di tahun 2020, walaupun ada beberapa jamaah haji yang kita lakukan vaksinasi di tahun 2021, tidak banyak. Nah, apabila dihitung kurun waktu tahun 2020 dan akan diberangkatkan tahun 2022, maka jamaah haji itu harus divaksinasi ulang untuk meningitis. Jadi kami sudah menyiapkan vaksin meningitis untuk jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun 2022, maka kami juga meminta bantuan kepada teman-teman yang akan melakukan pembinaan untuk mengingatkan kepada jamaah haji untuk melakukan vaksinasi ulang meningitis. Kemudian vaksinasi yang kedua yaitu vaksinasi COVID. Jadi ada info memang vaksinasi COVID itu tidak merupakan prasyarat di Arab Saudi. Namun ya setelah kami konfirmasi ke teman-teman KJRI, ke teman-teman kantor urusan haji di Jeddah, bahwa vaksinasi vaksinasi COVID-19 itu tetap menjadi persyaratan. Jadi yang diminta oleh pemerintahan Arab Saudi terkait dengan vaksinasi COVID yaitu vaksinasi lengkap. Jadi vaksinasi lengkap ini sampai saat ini pengertiannya yaitu jamaah haji sudah divaksinasi 2 kali, dua dosis. Jadi vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Namun kita juga meminta kepada jamaah haji agar melakukan vaksinasi booster. Jadi untuk menjaga-jaga nanti begitu takutnya begitu akan diberangkatkan, jamaah pemerintahan Arab Saudi mewajibkan vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster untuk jamaah haji yang akan masuk ke Arab Saudi. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harapkan seluruh jamaah haji dapat dilakukan vaksinasi booster. Ibu Bapak yang berbahagia, besar harapan kami pertemuan ini dapat mendorong kita semua untuk selalu memberikan informasi manasik kesehatan haji, baik bagi jamaah haji agar makin memahami ya, dan memudahkan sehingga jamaah haji dapat melakukan ibadah haji dengan sempurna. Akhir kata, mungkin saya ucapkan selamat melaksanakan webinar manasik kesehatan haji sepanjang waktu. Semoga materi dari
narasumber dan diskusi dari semua peserta yang hadir dapat memperkaya dan memberikan manfaat bagi kesehatan jemaah haji untuk mencapai istiqomah kesehatan. Semoga segala usaha mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih sekali kepada Bapak Imron Cahyono yang telah memberikan arahan dan penyemangat bagi kita semua, khususnya jemaah haji dan calon petugas, untuk lebih menjaga kesehatan, untuk menjaga istiqomah, dan terutama untuk menjaga kebugarannya dalam menghadapi, mempersiapkan ibadah haji di tahun 2022 ini. Dan ini tadi juga ternyata arahan dari Pak Imron juga sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Gayatri terkait vaksinasi ya. Tadi Pak Imron menyampaikan menjaga istiqomah dengan salah satunya menjaga kebugaran, melaksanakan vaksinasi, meningitis dengan nanti diulang, dan vaksinasi COVID tetap 2 dosis dan tetap melakukan booster. Oke, terima kasih sekali Pak Imron atas arahannya, dan nanti mohon berkenan untuk tetap stay Bapak. Biar nanti jika ada pertanyaan diskusi di sesi diskusi, Bapak bisa juga memberikan arahan dan melengkapi, termasuk Dr. Tejo. Dan untuk menyingkat waktu ini, semakin malam ternyata pesertanya semakin nambah juga, alhamdulillah. Berarti kan malam minggu ini insya Allah menambah berkah untuk kita semua. Dokter